Oke. Yes. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam. Baik. Sembolnya ke Malam atas. baik. Semoga sembolnya ke atas semua ya Bapak Ibu. Oke, kita akan segera mulai solitude kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir bersama kita semua. Kali ini adalah pertemuan kedua dengan Pak Stefanus. Kita akan belajar lagi bersama-sama Pak Stefanus. Untuk Bapak Ibu yang pertemuan lalu belum datang atau tidak datang, izinkan saya memperkenalkan Pak Stefanus sekali lagi. Pak Stefanus ini saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Teologi UKDW untuk bidang studi spiritualitas, liturgi, dan seksualitas. Pak Steve ini pendidikannya untuk master dan untuk PhD-nya di bidang studi spiritualitas. Jadi malam ini kita akan sama-sama belajar lagi, menggali lebih dalam lagi, berproses bersama lagi dengan Pak Steve mengenai spiritualitas. Kita akan segera mulai solitude kita malam ini. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Ledania. Kak Ledania ini adalah Ketua Panitia Paskah GKI Pondok Indah tahun 2023 ini. Dan solitude kali ini merupakan bagian dari acara Paskah di GKI Pondok Indah. Silahkan Kak Nia. Terima kasih Kak Joyce. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di acara yang luar biasa, pengajaran pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul. Kami akan mendengarkan pembelajaran dari Bapak Pendeta Stefanus. Kiranya Engkau sendiri yang mengaruniakan kami kemampuan untuk menangkap semua pelajaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk cuaca yang cukup cerah sehingga kami yakin koneksi internet di tempat kami masing-masing akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, hadirlah Roh Kudus di tempat kami masing-masing karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Mungkin langsung saya serahkan ke Pak Steve ya sesi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Joyce. Jadi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya senang bisa berjumpa kembali. Kita bertemu untuk di solitude bagian ketiga, khususnya untuk topik saya ini bagian yang kedua, yaitu tentang doa. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagaimana percakapan saya yang lalu dengan Bu Joyce begitu ya, bahwa di acara ini kan dinamakan solitude begitu. Jadi solitude kan berarti keheningan begitu ya, ketenangan, keteduhan. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang spiritualitas doa. Di mana kalau kita coba ingat kembali, saya sampaikan bahwa ternyata berbicara tentang doa itu di sana ada dimensi spiritualnya ya, yang sudah saya sampaikan, dan nantinya kalau Bapak Ibu yang tidak mengikutinya bisa dilihat di YouTube begitu. Nah, pada malam hari ini sebetulnya merupakan kelanjutan daripada doa itu sendiri sebagai tema besarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada malam hari ini saya sebetulnya mengajak Bapak Ibu untuk mengenali tentang doa imajinatif. Apa sih doa imajinatif itu? Lalu bagaimana sebetulnya melakukannya? Dan kemudian kita akan mempraktekkannya, ya, karena kita akan bersama-sama mempelajari, mendalami tentang metode ini. Nah, saya akan men-share screen untuk topik kita pada malam hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama
mendalami tentang doa imajinatif. Saya akan tulis 1 karena kita akan masuk kepada doa imajinatif 2 nantinya. Nah, tema yang coba diangkat adalah atau yang dipilih yaitu lihatlah rajamu datang kepadamu. Nah, ini tentunya mencoba melihat kepada kalender gerejawi besok minggu depan, ya minggu ini nantinya kita akan memasuki Minggu Palmarum, ya atau Minggu Palma, begitu ya. Nah, itu berarti kita sudah masuk kepada apa yang disebut dengan pekan suci secara kalender gerejawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam topik kita pada malam hari ini, saya mau merefresh sedikit, begitu ya, mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan di sesi yang sebelumnya beberapa waktu yang lalu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba ingat bahwa yang lalu saya sampaikan bahwa berbicara soal doa dan ditinjau dari jenis, sebetulnya jenis doa itu hanya ada 2. Yaitu apa yang disebut dengan doa aktif dan doa kontemplatif. Doa aktif itu doa yang kita ucapkan dan itu contohnya sangat beragam, termasuk tadi ketika kita bersama-sama memulai akan pertemuan kita melalui Zoom ini, kita sudah bersama-sama berdoa. Atau mungkin juga di dalam sepanjang hari ini tadi, sejak kita bangun tidur tadi pagi, berapa kali kita berdoa, ya begitu ya, entah itu doa bangun tidur, doa makan, doa berangkat kerja dan sebagainya. Itu adalah doa aktif. Nah, selain daripada doa aktif, itu kan jenis yang kedua yaitu doa kontemplatif, ya doa yang menekankan kepada keheningan. Jadi kalau orang melakukan doa imaji kontemplatif ini biasanya dilakukan tidak dengan cara berbicara, kebanyakan ada dengan hening, dengan diam, ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini untuk mencoba mengingatkan kembali tentang spiritualitas doa, ya. Kalau mau coba dilihat apa yang akan kita dalami pada malam hari ini doa imajinatif itu memang tergolong kepada doa kontemplatif. Nah sekarang apa sih doa kontemplatif jiwanya? Nah, ini untuk mengingatkan kembali. 1, doa kontemplatif itu untuk membangun keintiman atau intimasi kita dengan Tuhan. Jadi, diharapkan dengan kita menyediakan waktu untuk hening, itu artinya Bapak Ibu sekalian, memang kita betul-betul menyiapkan waktu, tidak karena terburu-buru, begitu ya. Lalu kemudian kita diajak untuk masuk, ya, kepada apa yang disebut dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, jadi jiwa daripada doa kontemplatif itu bukan karena kita mau punya masalah lalu kemudian Tuhan tolong dong begitu ya. Tidak, tetapi lebih kepada kita mau membangun keintiman. Ingat yang lalu saya katakan bahwa hakikat daripada doa selain komunikasi adalah persekutuan, ya. Selain communication adalah communion. Nah, ini jiwanya, ya, bahwa ini membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa doa yang bersifat kontemplatif ini jiwanya adalah kasih yang penuh perhatian pada Tuhan. Jadi betul-betul orang menyiapkan dirinya untuk saya mau menghampiri Dia, ya, yang mengasihi, menghampiri Tuhan yang mengasihi saya. Tapi sekaligus juga mendorong kita untuk mendekati Dia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kenapa doa yang bersifat kontemplatif itu perlu disediakan waktu yang cukup untuk ini. Ya, yang lalu sudah saya sampaikan sedikit bahwa doa yang bersifat kontemplatif tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Karena doa kontemplatif itu kata yang lain bisa dikatakan demikian istilahnya, memboroskan waktu bersama Tuhan. Nah, jadi kita tidak terburu-buru untuk menggunakan waktu kita. Maka di situ Bapak Ibu sekalian sangat ditekankan tentang apa yang disebut dengan inner hearing. Jadi kita perlu diajak untuk mendengarkan, tidak hanya berdasarkan ungkapan verbal sebenarnya kita bercakap-cakap, tapi betul-betul apa sih yang Tuhan kehendaki, begitu ya, melalui doa ini. Apa yang Tuhan mau katakan melalui doa ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam doa kontemplatif atau meditatif ini sangat menekankan ini,
bersatu dengan Tuhan. Nah, bersatunya diri kita dengan Tuhan itu bukan membawa kemudian lalu, wah kalau begitu kalau saya mau bersatu dengan Tuhan ya saya sudah harus menghilangkan segala diri saya. Tidak. Tapi diri saya katakan sebaliknya, membawa pada kemanusiaan yang penuh. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan doa kontemplatif, ya kita mau mengatakan ini loh Tuhan, diriku apa adanya. Ya, dalam artian kita tidak punya ketakutan untuk mengungkapkan tentang pergumulan kita, untuk mengatakan ini loh Tuhan apa adanya. Ya, nah maka Bapak Ibu sekalian di dalam doa yang kontemplatif ini kita mau mengatakan ini Tuhan diriku. Ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, bahwa jiwa doa meditatif kontemplatif itu adalah belajar mengumpulkan apa yang dikumpulkan. Nah, jadi saya katakan bahwa dalam perjalanan hidup kita itu dalam sehari saja ya, tentunya ada banyak permasalahan-permasalahan, atau bahkan mungkin sehari belum selesai sudah muncul permasalahan yang berikutnya, begitu ya. Nah, sehingga hidup kita itu juga kadang-kadang memiliki permasalahan pergumulan, entah itu kefrustrasian, kegagalan, atau apapun. Nah, apapun lah menjadi pergumulan kita. Nah, itu yang perlu kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Melalui apa? Doa kontemplatif, yaitu doa yang sangat menekankan tentang apa yang disebut dengan keheningan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jiwa daripada doa kontemplatif. Nah, sekarang apa sih doa imajinatif? Bapak Ibu sekalian, ya apalagi di sini ada guru sekolah minggu ya. Saya itu kan masih mengingat betul ketika saya masih sekolah minggu, saya diajari guru sekolah minggu saya ketika berdoa, yaitu anak-anak mari kita melipat tangan, menutup mata, dan kita berdoa. Tidak ada yang salah dengan itu, ya, karena itu setidaknya mengajari orang, anak-anak untuk mengenal apa itu doa. Tetapi orang seringkali kemudian terjebak, seolah-olah cara berdoa ya hanya seperti itu. Padahal kan tidak, ya, tidak hanya itu. Nah, maka doa imajinatif ini Bapak Ibu menjadi salah satu metode, ya, salah satu metode doa kontemplatif. Saya yakin bahwa tidak banyak di antara Bapak Ibu mungkin yang sudah melakukan akan metode ini atau mencoba metode ini. Bapak Ibu, doa imajinatif itu merupakan metode doa yang muncul pada abad yang ke-16. Nah, doa imajinatif ini Bapak Ibu, jadi imajinasi merupakan sebuah kekuatan memori dan memungkinkan kita untuk masuk ke dalam pengalaman masa lalu dan menciptakan masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa imajinatif itu adalah kita mau berdoa dengan imajinasi. Ya, kita yakin bahwa Tuhan itu kan menciptakan kita tidak hanya dengan kita bersuara, ya, sehingga kita melakukan doa secara aktif. Tapi juga Tuhan itu menciptakan kita dengan akal kita, dengan otak kita, sehingga kita juga mampu untuk berimajinasi. Ya, jadi imajinasi ini Bapak Ibu sekalian merupakan sebuah kekuatan, ya, kekuatan memori. Kita mengingat apa yang meresap dalam pikiran dan hati kita. Nah, melalui imajinasi, Bapak Ibu sekalian, inilah yang memungkinkan untuk menyentuh pada pusat siapa diri kita dan bagian terdalam dari keberadaan kita. Bapak Ibu sekalian, orang dengan menggunakan imajinasinya, dengan mengingat kembali, orang bisa kemudian tersentuh, betul? Kalau kita misalnya punya pengalaman ya masa lalu, begitu ya, entah yang menyenangkan maupun tidak, itu kan bisa kita hadirkan kembali melalui imajinasi kita. Sehingga perasaan entah itu senang, perasaan entah itu sedih, itu muncul kembali karena imajinasi. Itu artinya Bapak Ibu, imajinasi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sama seperti kemampuan verbal, kemampuan kita ngomong, kemampuan kita berbicara, itu juga merupakan sebuah kekuatan, begitu ya. Nah, imajinasi juga demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, imajinasi ini, doa imajinatif ini adalah justru untuk menolong kita di dalam kita bisa bertumbuh secara apa yang disebut psikospiritual. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, ya, itu kan kita perlu mengikut Yesus itu kan seutuhnya, ya. Bukannya sekedar pemahaman kita sudah semakin mengerti, bukan hanya itu. Tetapi juga dengan seluruh
psikospiritual kita, ya, dimensi psikologis kita, tapi dimensi spiritual kita, begitu. Nah, pendekatan ini, Bapak Ibu sekalian, psikospiritual ini yang akan menolong kita untuk bisa menggali apa yang seringkali tidak bisa terucap. Coba contohnya ya Bu, Bapak, kenapa sih ketika kita punya pergumulan, mungkin kita punya pengalaman yang kurang mengenak. Ketika kita mengenang kembali, mengimajinasikan kembali, orang bisa kemudian bisa menangis. Itu karena apa? Karena coba untuk didekati secara psikospiritual. Mungkin secara perkataan, oh saya tidak apa-apa kok begitu. Tetapi ketika dia coba untuk hening, diam, maka dia mulai bisa menemukan, oh, ternyata itu masih melukai saya. Oh, ternyata pengalaman itu menggembirakan saya. Ketika saya bisa bertemu dengan sahabat saya, misalnya contohnya ya Bu, Bapak. Nah, itu artinya Bapak Ibu tidak terkatakan, tetapi justru malah bisa muncul, bisa terungkap begitu. Nah, doa imajinatif ini mendekati dari sisi psikospiritual. Nah, jika imajinasi dipergunakan secara aktif dalam konteks doa atas dasar iman dan membuka diri sendiri pada kekuatan dan misteri kehadiran Tuhan akan membawa transformasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya doa imajinatif ini kan titik tekannya bahwa kita mau berdoa menghampiri Tuhan dengan menggunakan kekuatan imajinasi kita. Ya. Nah, bukan dengan perkataan, tetapi dengan imajinasi. Sehingga dari situ, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengalami akan transformasi dalam kehidupan kita. Nah, kitab suci sebagian besar merupakan koleksi cerita. Ya, kita semua ya tahu bahwa Alkitab adalah kumpulan cerita, kisah, perumpamaan. Ya. Nah, dengan menggunakan imajinasi kita secara aktif, akan melampaui kebenaran sejarah untuk menemukan kebenaran misteri Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita mendekati Alkitab menggunakan imajinasi kita, itu akan menolong kita untuk mampu menemukan tentang kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin sekali lagi tidak terungkap. Ya. Tetapi justru itu malah bisa muncul, bisa kita temukan dan mengalami pertumbuhan transformasi justru dari imajinasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena setiap metode itu punya ketetapan sendiri, punya aturannya sendiri. Doa imajinatif itu adalah doa yang sangat kristosentris, berpusat pada Kristus. Oh ya, jadi ini sangat kristosentris, pusatnya pada Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, doa imajinatif itu hanya menggunakan Injil. Mengapa? Karena hanya Injil kan yang berbicara tentang Yesus. Ya, yang mengkisahkan tentang kelahiran sampai dengan kematian dan Yesus wafat, kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga. Itu adalah kita bersama-sama berjumpa melalui Injil. Nah, jadi hanya Injil yang dipakai untuk doa imajinatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau itu ada pemahaman tentang doa imajinatif, sekarang langkah-langkahnya apa? Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sebuah metode, maka doa imajinatif itu, Bapak Ibu sekalian, adalah metode yang menggunakan Alkitab. Ya, nah maka di sini bisa dikatakan bahwa kita bisa memilih satu perikop dari Alkitab, Bapak Ibu, lalu kemudian nanti dibaca setidaknya 2 kali, lalu kemudian coba untuk diresapkan kisah dari perikop yang dipilih. Nah, karena ini adalah dalam rangka kita menyambut Minggu Palmarum minggu depan, maka bacaan yang saya pilih adalah dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, itu yang nanti akan kita coba, yang akan kita praktekkan. Jadi Bapak Ibu memilih perikop sudah dipilih. Nah, sementara nanti Bapak Ibu, saya membacakan 1 kali membacakan 1 kali, lalu kemudian juga yang kedua kalinya, biarlah Bapak Ibu ketika
nantinya saya membacakannya, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah di Alkitab masing-masing, tetapi juga Bapak Ibu bisa memejamkan mata ya sambil mengingat akan kisah itu. Apa yang perlu diingat? Ada 3 Bapak Ibu. Alur. Alur ini alur kisahnya, alur cerita daripada Matius 21, Yesus yang dielulukan di Yerusalem ini apa sih? Alurnya seperti apa? Ya, alur cerita itu. Lalu kemudian tokoh, ya. Oh, di situ tokoh-tokohnya ada apa saja sih? Oh, ternyata ada Yesus, oh ada masyarakat Yahudi, oh ya ada murid Yesus dan sebagainya. Lalu lokasinya di mana? Oh, lokasinya itu di jalanan, begitu ya. Misalnya karena itu dikatakan menuju ke Yerusalem. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita temukan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menemukan akan mendengarkan perikop itu dibaca 2 kali, maka kita masuk kepada kontemplasinya, ya. Maka kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk hal itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita mengimajinasikan? Nah, Bapak Ibu di sini, maka Bapak Ibu sepertinya doa imajinatif itu seperti kalau Bapak Ibu suka nonton film drama atau sinetron atau drakor. Ya. Jadi kenapa kalau kita melihat sebuah cerita ya atau nonton di gedung bioskop, kita bisa ikut emosi, kenapa kita bisa ikut nangis gitu ya? Itu karena apa sebetulnya? Karena kita menyatu. Betul enggak? Kita masuk ke dalam cerita itu, lalu kemudian kita bisa menghayatinya. Padahal itu adalah film, itu adalah kisah. Atau kita misalnya mendengarkan orang yang menceritakan dengan pengalaman hidupnya. Kenapa kita bisa ikut bahagia, bisa ikut sedih? Sekali lagi karena kita masuk, kita menyatu dalam kisah itu. Nah, demikian pula Bapak Ibu di dalam doa imajinatif itu kita diajak untuk masuk, menyatu betul-betul di dalam kisah yang kita pilih. Jadi kalau ini nanti Bapak Ibu sekalian kisah tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, maka Bapak Ibu diajak untuk masuk. Ya, jadi tidak seperti kalau kita membaca untuk renungan harian itu tidak. Oh ini berarti teks ini artinya apa? Tidak. Tapi di situ ketika dikisahkan Bapak Ibu nanti saya membacanya, Bapak Ibu mulai mengimajinasikan, begitu ya, mengimajinasikan. Begitu. Oh kisahnya di mana? Oh di situ dikatakan misalnya Yesus bersama dengan murid-muridnya mulai masuk ke Yerusalem. Nah, apapun bayangannya Bapak Ibu tentang Yerusalem, ya kalau Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem misalnya atau yang belum pernah, apapun tidak apa-apa. Oh, kok Ibu, Bapak kok teringat kepada gambar yang di sekolah minggu dulu gitu. Tidak apa-apa, no problem. Ini bukan masalah benar atau salah, ya. Jadi cermati alurnya seperti apa sih? Lalu di situ ada apa saja? Lalu lokasinya di mana? Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kuncinya adalah cobalah Bapak Ibu hadir. Ya, dalam imajinasi itu Bapak Ibu coba hadir di saat Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, biarkan itu muncul di dalam imajinasi Bapak Ibu, begitu ya. Mengapa misalnya nanti muncul ternyata kok saya melihat gambaran diri saya kok tiba-tiba jadi salah satu murid Yesus. Ya enggak apa. Oh ternyata kok saya menjadi salah satu daripada masyarakat Yahudi yang berdiri jauh-jauh. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu mulai muncul pemikiran bahwa wah ternyata kok malah saya yang jadi Yesusnya. Enggak apa-apa. Ini bukan masalah benar atau salah, ini bukan masalah dosa atau tidak ya. Jadi biarkanlah itu mengalir apa yang muncul di dalam imajinasi kita. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian nantinya akan kita belajar mencoba melihat. Yang penting Bapak Ibu terimalah apa yang sedang terjadi, yang muncul dari diri Bapak Ibu di dalam kisah itu. Setelah kita mengkontemplasikan itu Bapak Ibu, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa, begitu ya, di dalam kontemplasi itu. Lalu setelah itu apa? Di sini di poin yang ke-6, berdiam dirilah sesaat, merasakan apa yang terjadi, mencermati mengapa pengalaman yang didapat sedemikian. Ya, tanyakan pada diri sendiri, apa sih undangan Tuhan bagi diri? Nah, jadi Bapak Ibu,
karena ini adalah sebuah pendekatan psikospiritual, maka diharapkan ini akan menolong kita untuk melihat sebetulnya apa sih pergumulan saya sehingga saya muncul di dalam diri saya di kisah itu seperti itu. Kira-kira apa ya yang saya temukan? Misalnya Bapak Ibu, wah ternyata ketika saya sebagai orang yang ada sama dengan banyak orang kok hati saya gembira. Ya, Bu. Ingat ya Bapak Ibu sekalian bahwa doa itu adalah anugerah. Ya, jadi doa itu adalah anugerah. Jadi apapun nanti yang muncul dalam imajinasi Bapak Ibu, yang penting adalah bagaimana kita merefleksikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah langkah-langkah tentang doa imajinatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup share screen ini dulu sebentar. Saya ingin menyapa Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan langkah-langkah ini yang ingin didalami? Begitu. Yuk, silahkan. Baru kita akan mencoba mempraktekannya. Silakan Bu Vera. Ya, saya mau tanya dari langkah nomor 3 dan nomor 5 itu kan diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Yang nomor 3 dan 5 itu doanya doa aktif atau doa imajinatif. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sepanjang kita berimajinasi, pikiran kita jadi liar dalam arti mulai ini dosanya pendeta sih Pak. Ini kan konteksnya begini ya, mikirnya jadi kayak gitu-gitu gitu. Itu gimana menjinakkannya gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Ya itu salah satu kelemahan para pendeta ya kalau doa imajinatif. Gitu. Karena kita belajar tentang hermeneutik dan sebagainya ya dunia Alkitab begitu. Nah, jadi yang pertama adalah Bu Vera dan juga Bapak Ibu sekalian. Doa yang dimaksudkan tadi untuk sebelum kita masuki adalah kita lebih kepada doa aktif, tetapi tentunya kalau itu secara komunal ya nanti saya akan memimpinnya dalam doa ya. Tetapi kalau itu doa imajinatif ini dilakukan secara personal, tentunya kita bisa berdoa di dalam hati kita, begitu ya. Nah seperti itu Ibu. Karena intinya adalah kita memohon Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita, hati kita. Tapi juga kita mengucap syukur untuk itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, pertanyaan Bu Vera adalah, ya Bu, disinilah yang diperlukan Bu ya. Ini sebuah metode. Jadi metode yang memang menekankan tentang imajinasi kita dengan kita masuk, begitu ya, masuk. Maka kita doa imajinatif ini mengajak kita untuk lebih melihat kepada gambaran narasi ya atau kisah begitu ya, sama seperti kalau Bu Vera misalnya suka nonton sinetron atau drakor misalnya ya Bu ya, atau seri film apa begitu. Nah ya masuk aja Bu ke dalam kisah itu ya, apa yang ada. Memang ketika liar kemudian wah ini kayaknya kok bahasa Ibraninya apa ya begitu ya, atau bahasa Yunaninya apa begitu, wah ini terjemahan Inggrisnya kayak begini kok begitu. Nah, itu lain lagi ya Bu ya. Karena itu jadi harus bisa menjinakkan, oh nanti dulu itu berarti adalah ketika saya nanti menyiapkan khotbah saya harus melakukan tafsir begitu ya Bu ya. Tapi kali ini adalah untuk masuk begitu ya Bu ya. Nah ini sebetulnya merupakan sebuah kekuatan. Coba Bapak Ibu ya, ketika kita betul-betul masuk ke dalam kisah, Bapak Ibu ingat enggak? Saya ingat betul. Waktu beliaunya sudah almarhum ya. Bintang film itu loh, dulu yang kurus yang memerankan Datuk Maringgi itu ya. Siapa itu? Nah, saya ingat betul waktu itu di berita di televisi. Dia lagi jalan-jalan, kan dia tinggal di Jakarta. Jalan-jalan di mall. Dan itu kan kisahnya tentang Datuk Maringgi waktu itu. Tiba-tiba seorang ibu menampar dia di mall. Nah, Pak, ibu itu. Padahal itu dia yang memerankan Datuk Maringgi loh ya. Itu berarti si ibu itu betul-betul masuk ke dalam apa? Sinetron itu. Nah, kita pun diajak untuk mari kita masuk ya. Karena doa itu kan tidak sekedar verbal ya, Bu, Bapak. Ya, tapi kan juga berdoa dengan secara keutuhan diri kita. Nah, inilah tentunya dimensi spiritualitas doa begitu ya, dengan menggunakan imajinasi. Karena orang bisa berdoa juga dengan menggunakan rasa begitu ya, dengan indera perasa. Tentunya konteksnya yang lain lagi. Apakah ini cukup menjawab Bu Vera? Oke. Berikutnya Bu Yuni, tadi saya lihat resen.
lalu kemudian nanti Bu Joyce. Silakan Ibu Yuni. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ingin bertanya Pak Stefanus, sebaiknya itu doa kontemplasi dilakukan selama berapa menit atau berapa jam atau ya waktunya berapa, karena masing-masing orang itu daya konsentrasinya kan beda-beda ya Pak. Terus ada yang cepat ngantuk, mungkin ada yang lari-lari ke sana kemari pikirannya gitu. Terus yang kedua saya ingin juga menanyakan untuk tempatnya. Apakah ya tempat itu ya harusnya mendukung ya supaya ikut kita enggak terganggu, misalnya apa yang tenang gitu. Kemudian yang terakhir, apa boleh dengan iringan lagu, instrumen seperti itu sehingga hati teduh ya, terus bisa lebih enak gitu ya, dapat gitu masuknya. Itu aja Pak Stefanus, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaannya ya, dari Jember ya Bu ya, betul ya. Nah, iya, Pak. Jadi begini Bu Yuni, kembali kepada hakikat doa kontemplatif. Itu kan doa hening ya Bu ya, yang memang menekankan keheningan. Nah, memang Bu, untuk daya tahan orang untuk hening itu bermacam-macam ya Bu. Bahkan ada orang yang tidak bisa ikut retret kontemplatif Bu, begitu ya. Karena kalau ikut yang kontemplatif bisa ngantuk begitu ya, ada yang begitu. Nah, tetapi untuk doa yang kontemplatif ini, yang pertama adalah Bu, tidak ada batasan waktu ya Bu. Wah, ini berarti harus 1 jam, menurut saya kok tidak ada begitu ya, sejauh saya mendalami tentang doa, spiritualitas doa. Jadi yang penting adalah doa-doa yang bersifat kontemplatif itu kita memang mengalokasikan ya Bu, mengalokasikan waktu. Dan kita memang dalam hati punya niat ya, niat untuk ini semua pekerjaan hari ini selesai misalnya ya Bu ya, sudah sore, sudah selesai lalu habis makan malam misalnya, lalu sudah ini waktu yang baik untuk saya berdoa begitu ya Bu ya. Setidaknya Bu, kalau tetap mau bertanya tentang waktu, setidaknya Bu dibutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu bertanya angkanya gimana secara ya sekitar itulah 20-30 menit begitu ya. Jadi tidak bisa Bu terburu-buru Bu Yuni, kalau misalnya Ibu mau buru-buru mau pergi ke gereja begitu ya, tinggal 5 menit, aku tak doa kontemplatif dulu, tidak bisa Bu ya. Jadi memang kita perlu menyediakan. Soal waktunya Bu, kapan? Tergantung Bu, masing-masing ya Bu ya. Masing-masing punya waktu sendiri. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, seperti itu. Nah, lalu kemudian apakah boleh dengan menggunakan iringan? Bu, kalau untuk doa imajinatif, misalnya mau dimodifikasi dengan musik Bu ya, misalnya, maka saran saya adalah di awal sebelum pembacaan Injilnya Bu ya. Nah, tapi ketika pembacaan Injil tentunya lebih baik kita masuk kepada imajinasi daripada kisah itu ya. Karena di satu sisi musik itu juga bisa menolong, bisa juga bisa mengganggu begitu. Nah, kalau misalnya orang lebih senang Ibu tadi gimana ya untuk bisa juga misalnya diajak, misalnya kalau misalnya di gereja ya Bu ya, misalnya begitu ya, di kelompok kecil diawali setelah pengantar, lalu kemudian kita masuk kepada keheningan dengan diputarkan lagu-lagu teduh, lagu TC atau apapun, lalu kemudian itu perlahan-lahan berhenti, lalu kemudian masuk kepada pembacaan Alkitabnya, lalu masuk. Nah, seperti itu Bu, tidak mengapa begitu. Apakah ini cukup menjawab Bu Yuni? Cukup menjawab, tapi minta bonus satu lagi Pak Stefanus. Oke. Kalau gitu minimumnya berapa menit Pak? Karena tadi kan maksimal nggak ada. Terus minimumnya berapa minimalnya Pak? Oke. Iya, soal minimal ya Bu ya, Nek.
Saya kalau lebih kepada mau mengatakan dari sisi apa average-nya saja ya Bu ya, dari sisi rata-ratanya saja ya tadi Bu sekitar 20 sampai 25 lah Bu ya, begitu ya. Tapi kalau doa imajinatif 5 menit kok nggak bisa ya Bu, itu kan orang baru memejamkan mata, menata pikiran, hati sudah selesai ya Bu ya, kan tentunya tidak bisa begitu ya Bu ya. Nah sekali lagi ini kan doa imajinatif yang baru model doa imajinatif loh Bapak Ibu ya. Ini doa kontemplatif baru model doa imajinatif. Padahal kan ada macam-macam modelnya. Ada doa keterpusatan, misalnya centering prayer, ada Lectio Divina, berdoa dengan Alkitab begitu ya. Ada banyak sekali begitu ya. Yang lalu saya katakan ada 50-an jenis apa model doa. Nah, ini iya Bu, ada 50 Bu model doa. Nah, kita ini malam ini belajar satu yang mungkin baru begitu ya, mungkin begitu. Begitu Bu Yuni ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Stefan. Sama Bu. Ya. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Silakan kalau ada Bu Joyce. Jadi Bu. Ya Pak, saya mau nanya, dalam tataran praktis pengalaman Bapak, ada nggak hubungan antara doa imajinatif ini dengan kecerdasan seseorang? Artinya gini, bukan dia cerdas apa enggak, tapi kan model-model kecerdasan itu macam-macam Pak. Ada yang angka, ada yang visual. Nah, saya kok langsung bayangin ini kalau orang visual enak banget. Tapi kalau orang kecerdasannya angka, setengah mati mungkin dia harus bayangin berimajinasi begini. Dalam pengalaman Bapak, bagaimana tuh ketemu dengan orang-orang yang kecerdasannya itu sama sekali bukan visual? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tadi justru opposite-nya Pendeta Vera. Kalau Pendeta Vera tahu banget konteksnya, enak banget gitu ya buat saya. Nah, kalau saya tadi justru kepikir gini, saya nggak ngerti ini konteksnya gitu. Misalnya, sumurnya ternyata di padang pasir, saya baginya sumurnya di pegunungan gitu, misalnya. Itu kan opposite sama cerita yang sebenarnya itu gimana tuh gitu. Oke, gitu Pak, baik. Dua aja. Ya, terima kasih Bu Joyce. Jadi yang pertama Bu Joyce. Ya, saya sangat paham Bu bahwa kecerdasan seseorang begitu ya, kemampuan seorang itu kan sangat beragam, betul ya Bu ya, betul. Jadi itu sangat betul yang Ibu sampaikan. Nah, memang sih dalam pengalaman saya selama ini begitu ya, kalau saya misalnya memimpin doa imajinatif ini bagi mahasiswa, memang sih ada yang mudah Bu ya, tapi juga ada yang kesulitan. Tetapi toh intinya di sini adalah bagaimana sih metode ini dicoba untuk berulang kali ya. Kalau metode ini namanya juga metode ya Bu. Kalau metode ini ternyata tidak menolong diri seseorang, ya udah usah dipakai. Kan namanya juga metode ya. Jadi ada orang yang memang sangat sulit untuk berimajinasi begitu secara visual, ya enggak apa-apa, jangan dipakai, jangan dipaksakan. Nah, fungsi daripada acara ini tentunya kan GKI Pondok Indah ini mau mencoba memperkenalkan ya, betul ya, memperkenalkan kekayaan gitu ya, kekayaan doa. Wow, ternyata luar biasa kekayaan doa. Nah, tentunya kembali kepada masing-masing pribadi untuk bisa bagaimana sih menemukan ya Bu ya metode yang tepat begitu. Tidak hanya doa imajinatif Bu ya. Saya yakin juga doa yang lainnya. Misalnya yang lalu saya memimpin acara retretnya para majelis gereja GPIB di Surabaya. Nah, saya menutupnya memang dengan doa menggunakan indera perasa. Bu ya, banyak yang memang mendapatkan indera perasa, tetapi juga ada yang tidak. Ya, ini cuma permen kok Pak, sama ini jeruk begitu. Tapi tidak. Saya melihat ada majelis yang memang ketika dia menggigit, kan saya minta untuk mengecap jeruk nipisnya itu, wah dia berurai air mata karena memang itu kan tentunya ada pengantar saya, dan dia kemudian terungkap tentang misalnya pergumulan dia begitu ya, tanpa saya harus perlu tahu dan orang yang perlu tahu, tapi itu berbicara gitu ya Bu Joyce ya. Jadi tergantung fungsinya kita memang belajar di acara seperti ini adalah memperkenalkan ya mana yang
Ya kalau tidak cocok tidak usah dipakai. Nah soal Bu Joyce, soal nanti ternyata sumurnya kok begini, ternyata beda, no problem Bu. Jadi ini kan tidak mau berbicara soal kebenarannya yang seperti apa, ya. Kalau mau diperdebatkan saja Bu ya, misalnya, enggak ini menurut dunia Alkitab itu di sini, ya tapi toh juga teologi juga tidak satu ya Bu pandangannya, betul enggak Bu ya? Begitu. Misalnya Bukit Golgota, wah yang pernah ke Golgota dan yang mendalami, Golgota itu enggak bukit begitu kan. Nah, kenapa bisa dikatakan bukit begitu? Saya sendiri belum pernah ke Yerusalem, tapi ada dosen yang mendalami tentang ini. Loh, lah ini yang mana? Berarti nyanyian itu yang memunculkan begitu kan, misalnya seperti itu. Jadi no problem Bu. Jadi oh nanti ternyata keledainya kok itu kecil kurus, ini punya mau gemuk begitu. Tidak mengapa Ibu. Begitu Bu Joyce jawaban saya. Baik, apakah ada Bapak Ibu? Maaf sebentar saya tak menyalakan dulu ya. Ini agak panas ruangan saya. Ya, silakan kalau ada masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita mau mencoba ya, kita akan berlatih. Oh, ada. Mari Pak Makmara. Ya, silakan Pak Makmara. Masih mute Pak, mic-nya Pak. Ya, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini bahasa orang awam ini Bapak. Saya memang soal doa model ini kan istilahnya baru saja bagi saya, baru. Yang saya khawatirkan ialah kalau orang itu hati tidak bersih pada semua orang, nanti bayangannya kemana-mana. Jadi saya pikir kalau dalam doa seperti ini, kita harus hati kita harus bersih terhadap semua orang, siapapun itu, orang yang menyakiti kita atau siapapun itu. So, kalau tidak nanti bayangan kita kemana-mana, larinya kemana-mana, liar kemana-mana. Jadi peserta yang melakukan doa seperti ini, menurut saya dasarkan pada Ibrani 10 ayat 22. Jadi kalau menghadap Tuhan, hati harus bersih terhadap semua orang. Kalau terutama dalam doa seperti ini. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Mamprana. Jadi kalau mau coba dicermati ya, kembali kepada hakikat doa imajinatif. Doa imajinatif ini kan doa yang tadi sudah saya katakan Kristus sentris. Jadi berpusatnya kepada Kristus ya Pak ya. Jadi itu dulu ya, itu menjadi mendasar. Lalu kemudian yang kita imajinasikan itu kan bukan musuh kita atau apa kita, betul ya Pak? Tetapi yang kita imajinasikan adalah teks kitab suci, teks Injil, begitu ya. Dan hal ini misalnya malam hari ini adalah teks tentang Yesus memasuki Yerusalem. Nah itu artinya bahwa kalau tadi yang ditakutkan Pak Makmara adalah bagaimana nanti kalau seandainya dia imajinasinya ke yang lain-lain. Nah, dia sendiri yang harus mengembalikan ya Pak ya. Bisa jadi tidak hanya itu Pak. Wah, baru doa imajinatif tiba-tiba iya ya, tadi kayak di kompor masih ada dandang yang belum diturunkan. Lah itu kan berarti ya Pak, bisa mengganggu kita. Nah, apapun bisa mengganggu, maka memang ketika kita melakukan doa, saya rasa doa apapun ya memang intinya memang Pak, kita perlu mempersiapkan diri kita ya, mempersiapkan batin kita begitu ya, sehingga kita betul-betul memang saya menyediakan waktu ini untuk menghadap Tuhan ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Makmara tadi itu tidak akan terjadi begitu ya Pak ya. Saatnya itu muncul ya akan orang menjadi kembali kepada tujuan daripada doa itu. Begitu ya Pak Makmara ya jawaban saya. Ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin menanyakan hal ini? Tidak. Jikalau tidak ada,
maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu karena sekali lagi acara webinar ini kan tidak hanya untuk teori, tetapi juga kita perlu untuk mempraktekkan, karena percuma ya kalau hanya tahu lalu tanpa kita mencoba. Nah, ini pun juga Bapak Ibu, pengalaman saya mengajak mahasiswa teologi untuk menggunakan metode, beragam metode, itu tidak bisa hanya sekali dua kali ya. Ini kan menyangkut soal kebiasaan begitu ya, soal bagaimana sih sebetulnya kita melakukan kehidupan doa kita begitu. Sekali lagi ini sebuah metode, ya mari kita mencoba mengikuti langkah-langkah yang memang ada di dalam metode ini begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang untuk mari kita bersama-sama mencoba mencermati satu kali daripada teks ini. Saya akan memang mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari screen saya. Lalu kemudian nanti yang kedua saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul masuk ya. Ya. Bapak Ibu, jadi teks yang akan kita pakai adalah dari Injil Matius pada pasal 21 ayat 1 sampai 11. Mari Bapak Ibu mencermati apa yang ada di screen dan saya akan membacakannya begitu ya. Sementara saya membacakan yang pertama ini, silakan Bapak Ibu mencoba mengingat tentang alurnya, alur kisah ini. Yesus masuk ke Yerusalem seperti apa? Lalu di situ tokohnya siapa saja? Oh, ada Yesus, oh ada murid, oh ada siapa lagi begitu ya. Nah, itu yang perlu kita cermati. Lalu kemudian lokasinya di mana sih tempatnya ini begitu ya. Nah, jadi seperti Bapak Ibu nonton sinetron begitu. Dikatakan di dalam Injil Matius pada pasal 21 ayat 1 sampai 11 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, melalui akan perikop ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sekali lagi mengingat akan alurnya dan biarkan itu muncul di dalam imajinasi Bapak Ibu.
Bapak Ibu membayangkan kembali seperti memutar kaset itu ya, mulai dari Yesus dikatakan begitu meminta untuk mendapatkan keledai begitu ya, lalu kemudian seterusnya begitu. Nah lalu kemudian Bapak Ibu ingat bahwa doa imajinatif juga mengarah sampai kepada kita diajak untuk masuk. Maka coba bayangkan diri Bapak Ibu hadir di dalam peristiwa itu, di banyak orang arak-arakan itu, seperti apa? Ya, sekali lagi biarkan itu muncul di dalam imajinasi Bapak Ibu. Ya, tidak peduli itu nanti keledainya seperti apa besarnya dan sebagainya, kerumunannya seperti apa, kotanya seperti apa, itu tidak masalah. Dan cobalah Bapak Ibu hadir di dalam kisah itu, ya. Biarkan mana yang muncul. Ternyata Bapak Ibu merasa, ternyata kok saya kok menjadi salah satu murid Yesus ya. Ternyata saya menjadi salah satu daripada orang banyak itu. Atau ternyata kok saya muncul dalam diri saya kok jadi keledainya. Nah, biarkan imajinasi itu mengalir, tanpa Bapak Ibu mencoba menempatkan diri, tapi biarkan itu mengalir. Ya, sekali lagi ini ada sebuah pendekatan psikospiritual yang diharapkan akan menggali apa yang tidak terkatakan atau yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk kepada doa imajinatif ini. Mari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu saat ini duduklah secara santai. Bapak Ibu silakan duduk dengan rileks. Ya, silakan. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya nantinya akan membacakan sekali lagi teks ini, begitu ya. Sekali lagi teks ini untuk kita bisa masuk kepada doa imajinatif kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, silakan setelah Bapak Ibu memilih posisi duduk yang nyaman. Nah, memang upayakan Bapak Ibu dalam doa imajinatif itu duduknya dengan punggung yang tegak supaya bisa cukup bertahan begitu ya untuk doa imajinatif ini. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti doa imajinatif sambil tiduran, kelekaran begitu orang Jawa bilang, pasti akan tertidur nantinya ya. Nah, justru duduklah secara santai tetapi dengan posisi yang nyaman. Baik Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita masuk kepada doa ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa lalu akan membaca kisah ini satu kali lagi untuk kita bersama-sama mengkontemplasikannya. Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi, kami hendak memasuki akan Minggu Prapaskah yang ke-6 atau yang juga disebut Minggu Palmarum, besok Minggu. Maka ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin menghayati akan kisah ribuan tahun yang lalu, ketika Engkau memasuki Yerusalem dengan dieluk-elukan banyak orang. Untuk itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya ketika kami mengimajinasikan akan kisah itu, maka ini akan menolong bagi pertumbuhan akan spiritualitas kami. Kami sadar Tuhan bahwa ini sebuah metode yang baru bagi kebanyakan kami, namun tolonglah kami supaya kami boleh belajar dari sebuah metode ini. Kami menyerahkan Tuhan jam doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sementara saya membacakan teks ini, Bapak Ibu bisa memejamkan mata, masuk kepada imajinasi, atau Bapak Ibu mau menatap pada layar screen yang menggambarkan tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem, tentunya dipersilahkan. Sementara saya membacakan, biarlah Bapak Ibu mengingat tentang alur, tokoh, tempat, dan berusaha nantinya untuk masuk kepada imajinasi. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage,
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang padamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mari Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing bisa memejamkan mata, atau bagi Bapak Ibu yang nyaman dengan menatap gambar di layar screen Zoom ini, tentunya silakan. Mari kita masing-masing mengimajinasikan kembali kisah Yesus masuk ke Yerusalem.
Ya. Iya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini.
Kami boleh belajar untuk mengimajinasikan kisah perjalananmu memasuki Yerusalem. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menemukan akan makna daripada doa ini yang akan membangun akan spiritualitas kami. Kami naikkan doa syukur ini di dalam Kristus. Amin. Saya akan stop share screen. Nah, mari Bapak Ibu kita akan sharing. Nah, karena sekali lagi ini adalah sebuah praktikum ya, mencoba begitu. Nah, itu kan bukan masalah soal gagal atau berhasil, itu soal kemudian. Tetapi yang penting adalah bagaimana sih pengalaman ini, gitu ya, dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi ada dua yang mungkin bisa kita sharingkan. Satu ada dari sisi teknisnya ya. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan begitu ya? Kesulitannya ya, kesulitannya seperti apa begitu ya? Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua adalah apakah yang muncul dalam diri Bapak Ibu? Jadi gambaran Bapak Ibu atau imajinasi Bapak Ibu seperti apa tentang diri Bapak Ibu hadir di situ? Bisa tidak Bapak Ibu untuk hadir di situ ataukah kesulitan? Seandainya ya, seperti apa? Mari Bapak Ibu kita bisa saling berbagi dari sisa waktu yang ada. Mari Bu Vera. Ya, saya nyoba deh. Iya, Ibu. Semoga memancing Bapak Ibu untuk sharing. Pertama, secara teknis saya ternyata tidak terlalu punya tantangan. Tadi sudah mulai berpikir soal itu kan udah mulai mikir begitu itu kan, ya itu udah saya bilang oke, tenang. Saya taklukkan diri saya dengan pikiran itu, menikmati kisah. Ya, jadi kemudian ketika dinikmati tidak ada terlalu tantangan ya yang saya hadapi. Yang kedua, saya secara mandiri membantu pada saat Pak Stef membaca 2 kali lalu masuk ke imajinasi, saya secara mandiri pakai musik instrumen, ternyata itu nolong. Nah, yang ketiga yang sangat langsung menyentuh saya pada saat proses pembacaan dan berimajinasi adalah pemilik keledai gitu ya. Saya berimajinasi itu kalau barang saya diambil orang yang nggak saya kenal juga saya bingung kali itu ya. Itu kenapa barang saya diambil gitu ya. Lalu tiba-tiba Yesus bilang Tuhan memerlukannya. Gitu ya. Saya tuh mengimajinasikannya, saya tidak akan melepas keledai saya begitu aja. Saya ngintilin di belakangnya. Saya ngelihat Yesus naik pakai keledai itu, lalu saya mencoba menikmati apa yang orang lain teriakan kepadanya, mencoba menikmati juga euforia yang terjadi saat itu. Saya mengimajinasikan Yesus itu sebagai sosok yang sangat lembut dan rendah hati. Saya tiba-tiba teringat begitu ya pada masa pemilihan presiden yang lalu begitu ya, itu kan ada euforia orang di jalan gitu ya, bagaimana ada harapan yang gitu besar terhadap seorang pemimpin begitu ya, lalu euforia masyarakat itu luar biasa gitu ya. Lalu saya mencoba membayangkan kayaknya sedemikian rupa gitu ya harapan orang di tengah beban hidup, lihat Yesus gitu sebagai orang yang akan berbuat sesuatu di dalam hidup. Dan di situ saya punya perasaan haru karena keledai itu punya saya. Oh, keledai itu punya saya loh, yang dipakai Yesus tuh punya saya loh gitu ya. Jadi tuh tadi yang saya punya bingung, ini siapa yang ngambil keledai saya gitu. Lalu saya kintilin di belakang, lalu ya ampun ini punya saya loh yang dipakai Yesus gitu. Tuh ada rasa haru yang buat ngatakan Tuhan mau pakai ya buat segala sesuatu yang mau dia pakai untuk kemuliaannya. Itu yang terimajinasikan
oleh saya. Lalu yang kedua, yang keempat, yang tidak terduga adalah saya menemukan wajah kakak saya di tengah kerumunan orang itu. Itu saya kenapa kakak saya ada di situ? saya bingung. Tapi dia saya bilang, biarin aja deh. Pokoknya nggak usah dipikirin, nggak biarin. Oh, ada kakak saya ya di situ ya. Saya bilang kayak gitu. Seperti itu, Pak Steph. Thank you. Oke, terima kasih Bu Vera. Oke, sebelum nanti Bapak Ibu yang lainnya, saya ingin menggarisbawahi beberapa yang disampaikan Bu Vera. Ya, Bapak Ibu, itu contoh tadi Bu Vera menyampaikan. Bu Vera terbantu membayangkan apa euforia orang di jalan itu ternyata dari pengalaman ketika Pilpres yang lalu, begitu ya Bu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi pengalaman kita menolong begitu ya, karena kita tidak pernah tahu begitu kan seperti apa zaman Yesus. Jadi justru pengalaman kita itu juga bisa menolong kita untuk membantu berimajinasi. Yang kedua, nampaknya Bu Vera kemudian menjadi yang muncul di Ibu sebagai pemilik daripada keledai itu, ya. Nah itu. Nah yang menarik yang ketiga adalah justru perasaan Ibu. Ibu mengatakan ketika ada di tengah-tengah euforia seperti itu, masyarakat yang luar biasa, Ibu kemudian tiba, itu keledaiku loh, begitu ya, yang ditunggangi Yesus. Jadi Ibu bilang ada kebanggaan, ada kesenangan, begitu ya. Nah, ini satu hal yang baik. Inilah Bapak Ibu bahwa ini yang perlu direfleksikan. Tadi di poin yang paling akhir kan kita diminta untuk merefleksikan ya, merenungkan mengapa sih gambaran semacam itu yang saya temukan, begitu ya. Nah ini yang menurut saya satu hal yang baik, begitu ya, yang Bu Vera temukan. Tentunya setiap kita berbeda-beda dan itu no problem, begitu ya, tidak masalah, karena kita masing-masing punya dimensi-dimensi imajinasi yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Nah, yang justru pertanyaan saya yang mungkin menarik untuk Ibu Bu Vera renungkan adalah kenapa tiba-tiba wajah kakak Ibu ada di tengah-tengah kerumunan. Itu menarik dalam pendekatan psikospiritual. Itu pasti ada sesuatu. Apakah itu berbicara soal kerinduan? Ataukah seperti apa, ikatan seperti apa, begitu ya. Nah, ini yang perlu untuk digali, begitu ya. Jadi satu hal yang menarik, ya. Jangan-jangan itu ada sebuah kerinduan yang tidak pernah terkatakan, tapi sebetulnya itu ada dalam diri. Karena saya kan bisa mengejar Ibu, kenapa kakak itu, gitu ya? Kenapa bukan ngerti ya, sepupu atau apa begitu ya? Nah, kenapa juga misalnya bukan malah anggota keluarga inti, tapi malah justru kan. Nah, ini kan menarik ya untuk coba dia bisa jadi punya memori di masa kecil begitu yang menyenangkan atau apa. Nah, inilah yang menurut saya justru contoh bahwa ternyata perlu. Kenapa ya bisa begini begitu ya. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita imajinasikan hari ini tidak akan sama dengan yang besok atau seminggu lagi kita imajinasikan. Sama kan seperti kita kalau merenungkan firman Tuhan, ya, dikotbahkan, mendengar khotbah pendeta misalnya itu sudah 3 kali kok ternyata kok ada hal yang baru terus ya yang saya temukan. Nah itu contohnya ya Bapak Ibu begitu ya. Jadi juga bagi pendeta ketika membaca teks ya, minggu kemarin kan bacaannya Lazarus ya, betul ya, sama ya di Pondok Indah ya. Nah itu kan kisah sejak sekolah minggu. Tapi kan kita mungkin menemukan sesuatu yang baru begitu ya bagi kita sebagai pengikut Yesus. Itu yang saya highlight ya dari sharingnya Bu Vera. Mari Bapak Ibu dengan senang hati untuk kita bisa saling berbagi dari pengalaman. Entah mungkin termasuk wah sulit Pak, gagal begitu ya karena terganggu ini itu tidak apa-apa, kita bisa saling berbagi. Silakan Bapak Ibu. Saya deh Pak. Silakan Bu Joyce. Tadi waktu Bapak baca yang pertama, saya udah mulai tutup mata. Saya yang muncul adalah gambaran saya jadi anak kecil yang mengobservasi, mengamati semua pembicaraan Tuhan sama muridnya itu. Hanya sebatas saya perhatiin tuh mimiknya muridnya gitu ya. Dalam bayangan saya dia agak bertanya-tanya gimana sih kok aku disuruh ngambil keledai yang nggak jelas gitu ya, artinya nggak kenal sama pemiliknya dan sebagainya. Tapi saya cuma
Saya kayak anak kecil yang mengamati seluruh proses itu. Waktu muridnya mendekati keledai, ya saya ikutin aja terus gitu. Hanya menyaksikan. Kemudian waktu pembacaan kedua, saya berusaha men-set pikiran saya untuk tetap jadi anak kecil itu. Jadi nggak surrender ya Pak ya. Saya mau nyobain diri saya nih. Saya ngeset. Nggak muncul loh. Nggak muncul itu anak kecil. Yang muncul adalah saya jadi murid yang disuruh sama Tuhan itu. Gitu. Saya paksain tuh, tetap saya paksain. Anak kecilnya mana gitu. Nggak ada di situ. Saya jadi murid yang disuruh sama Tuhan. Tapi terus saya berdialog. Nah ini kan nggak ada di Alkitab ya Pak ya, tapi saya tuh berusaha gini, nah Tuhan gimana sih kok aku suruh ngambil itu tuh nggak kenal gitu, nanti gimana? Nggak mungkin deh kayaknya gitu. Nah kayaknya terus Tuhan ngomong, udah kamu ikutin aja gitu. Gimana sih gitu kan, saya masih berusaha bargaining gitu, tapi akhirnya saya ikutin. Terus kok lancar-lancar aja ya gitu. Kok bisa ya lancar? Terus saya masih tanya-tanya. Sampai saya bawa balik itu ke Ledai juga saya masih tanya-tanya. Kok bisa ya? Nah, terus waktu ternyata terjadi euforia itu, kalau bahasanya Vera itu, dan itu saya mikir, ya ampun, kalau tadi saya nggak mau, nggak ada nih kejadian ini. Udah sih, sampai di situ aja. Orang-orangnya nggak jelas sih Pak mukanya. Kalau Vera kan saya bisa lihat kakaknya ya. Kalau buat saya itu nggak jelas gitu. Pokoknya saya tahu itu ramai aja gitu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya, Bu Joyce, perasaan Ibu apa ketika sampai pada seandainya saya tidak mau begitu gimana? Perasaan Ibu apa dalam imajinasi? Wah, kalau ngomong perasaan susah. Tapi maksudnya gini, pembelajarannya adalah saya perlu mendengar ya, perlu taat ya, nggak perlu, kadang-kadang nggak bisa mengandalkan logika gitu. Oke. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Joyce. Dan saya senang Ibu tadi mencoba eksperimen ya, mencoba diri sendiri ya Bu ya, dalam tanda petik begitu ya. Kalau saya set kira-kira muncul tidak begitu ya. Nah inilah yang menurut saya Bapak Ibu sekalian sekali lagi bahwa ini adalah doa itu anugerah ya. Doa itu anugerah dalam artian bahwa setiap kita punya pengalaman-pengalaman doa yang berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun mungkin kita tidak menemukan apa-apa, ya tidak apa-apa. Karena ingat loh ya, doa imajinatif, doa kontemplatif itu kan membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, membangun, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah, saya tentunya memimpin doa imajinatif ini sudah nggak hitung begitu ya. Bagi saya adalah tadi saya merasakan kedamaian ketika saya berdiam ya, saya menikmati kebersamaan persekutuan saya dengan Yesus begitu ya di dalam saya membimbing ini. Nah, baik Bu Joyce, justru ini yang menarik ya. Jadi Ibu justru menemukan bagaimana sih sebetulnya kehadiran Ibu ya di dalam imajinasi. Soal orang lain wajahnya tidak kelihatan itu no problem Bu ya. Itu tidak masalah begitu. Nah, saya mau share dulu kepada Bapak Ibu supaya menjadi jelas kekuatan doa imajinatif sebelum mungkin ada yang men-sharingkan. Sebuah retret yang pernah saya pimpin di Panti Semedi, Klaten. Biasanya kalau ada retret, tentunya kami pakainya di Panti Semedi di Klaten, tempat retret yang menurut saya sangat tenang, meskipun di tengah-tengah kota Klaten. Di retret itu, saya lupa sekian tahun yang lalu, di dalam doa pagi saya menggunakan doa imajinatif. Teks yang saya pilih adalah kisah tentang orang lumpuh yang diturunkan dari atap gitu ya. Dari atap dan pas di depan Yesus yang mengajar orang-orang di sebuah rumah. Salah satu peserta mengatakan gambaran yang muncul dalam diri saya adalah saya sebagai orang lumpuhnya itu. Nah, karena itu retret selama 3 hari di mana ada kesempatan untuk berbicara dengan saya sebagai pembimbing retret secara personal. Nampaknya Bapak Ibu itulah justru gambaran dia. Ibu ini memang mengikuti retret karena memang diminta oleh sinodenya untuk ikut retret. Dan memang dia datang dengan segala pergumulan. Ya. Dan dengan segala pergumulan dia di tengah-tengah pelayanan dia,
dan dia mengatakan saya betul-betul sampai merasa tidak berdaya. Nah, itu contoh Ibu ya, bahwa ternyata doa imajinatif bisa menolong seseorang untuk bisa menemukan tentang dirinya, begitu ya. Mungkin pergumulannya yang tidak bisa terkatakan kepada orang lain, tapi justru dia, lalu saya tanya, gimana perasaan Ibu? Perasaan saya ketika saya sebagai orang lumpuh di hadapan Yesus, saya betul-betul merasa takjub, tapi sekaligus saya merasakan penemuan diri yang luar biasa, begitu ya. Tatapan Yesus itu betul-betul saya ingat di dalam imajinasi. Nah, itu kan satu hal yang menarik ya Bapak Ibu, begitu ya. Di tengah-tengah pergumulan dia yang mendaftarkan diri mengikuti retret, dan disitulah dia menemukan akan perjumpaan. Ya, itu contoh share saja dari sebuah pengalaman doa imajinatif. Mari yang lainnya, Bapak Ibu, kalau masih ada, kita masih punya waktu sedikit ya, Bu Joyce ya. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang mau men-sharingkan. Oh, Bu Yuni, mari silakan Bu Yuni. Terima kasih Pak Stefanus. Pak, saya coba ya Pak ya. Juga ya, silakan. Mungkin sekedar bertanya. Tadi waktu saya melihat gambar itu, lihat betapa senangnya orang-orang itu terus bersuka cita gitu. Nah, ini saya terus mikir, apa orang-orang ini ikut-ikutan secara psikologi massa, ikut-ikutan aja, apa sungguh-sungguh mereka itu tahu loh siapa sih Tuhan itu, yang naik keledai ini siapa, kan gitu ya. Apa cuma ya udah semuanya kok berbuat gitu, aku juga berbuat gitu. Nah, saya membayangkan kalau saya berada seperti orang-orang banyak itu, kemudian nanti beberapa hari lagi bukan memuja-muja, tapi malah menyalibkan dia, terus mencaci maki gitu. Udah, jangan sampai ya, sampai gitu. Maksudnya kita harus apa ya, betul-betul tahu siapa yang kita sembah itu siapa, yang naik keledai itu siapa, sehingga kita itu enggak bimbang terus apa ya, hari ini begitu, besok begitu, beda-beda lagi, ikut-ikut teman gitu. Nah, itu aja Pak Stefanus mungkin. Oke. Sharing saya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Yuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang Bu Yuni sampaikan tadi, saya mau tanya Bu, apakah Bu Yuni sempat dalam imajinasi Ibu mencoba hadir di tengah kerumunan itu? Muncul enggak? Iya. Oh, Ibu menjadi salah satu dari orang-orang itu ya. Iya, Oke, betul. baik. Iya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa ketika kita melakukan doa imajinatif, supaya juga kita tidak jatuh kepada analisis, begitu ya, menganalisis teksnya, kisahnya itu adalah sekali lagi Bapak Ibu, konsentrasi fokus daripada doa imajinatif adalah bagaimana saya hadir di dalam peristiwa itu. Ngerti ya? Jadi kita hadir di dalam peristiwa yang Alkitab kisahkan tentang Yesus, ya sesuai dengan teksnya. Nah, itu yang akan menolong sehingga kita tidak akan jatuh misalnya pada analisis, wah berarti orang ini keliru, oh ini pengikut Yesusnya tidak punya iman misalnya ya. Seperti itu, tapi kita betul-betul coba hadir begitu ya. Hadir di dalam peristiwa itu. Sehingga itu akan menolong sekali lagi kita gimana sih sebetulnya saya menjadi bagian di dalam kisah Yesus ini ya. Nah, terima kasih Bu Yuni ya untuk sharingnya ya, di mana Ibu menjadi bagian daripada orang banyak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin men-sharingkan atau menanyakan begitu? Kalau saya lihat jam kita masih ada satu. Mari, silakan Bu. Oh, silakan Bu. Bu Waryanti. Ya. Begitu Bapak membacakan itu, saya merendahkan diri, mengikuti itu, tidak terasa air mata itu terus ngalir ya Pak. Saya merasakan kayak keledainya Yesus. Saya mau di mana aja Tuhan pimpin, Tuhan pakai saya mau aja Tuhan, asal bersama Tuhan Yesus gitu aja. Ya memang rasanya itu greget sekali ya Pak ya, bagaimana Yesus yang Maha Kuasa
sudah mau menyerahkan diri, mulai masuk ke Yerusalem, bahkan orang mengaku tidak tahu, malah hanya bilang Nabi Yesus gitu aja. Demikian Pak, saya seolah-olah menjadi keledainya Yesus aja. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Varianti. Jadi baik, nah Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang lain ya menurut saya. Sekali lagi kita bisa menemukan diri kita di mana itu tentunya sesuai dengan keberadaan kita ya. Dan saya rasa justru doa imajinatif ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang original, bagaimana sebetulnya kita berada di hadapan Tuhan saat ini ya, dengan segala keberadaan kita. Nah, doa imajinatif menolong kita untuk itu. Nah, tentunya Bapak Ibu, karena doa ini adalah sebuah metode, doa adalah sebuah sarana, tentunya goalnya Pak. Goalnya adalah supaya kita semakin menjadi murid Yesus. Itu intinya. Begitu ya. Intinya kan di situ, supaya kita semakin menjadi murid Yesus. Soal metode itu kan cara ya. Cara sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah cara metode yang diperkenalkan. Kalau memang ini menolong bagi Bapak Ibu, ya dipakai. Kalau memang tidak, ya tidak usah dipakai. Cuman pesan saya, mungkin baik kalau seandainya tidak terburu-buru, baru sekali, wah kok enggak cocok ini ya. Tapi baik kalau itu dicoba berulang kali, begitu ya. Dan kalau memang ternyata itu cocok dan membawa kepada persekutuan kita dengan Yesus sebagai Tuhan kita, pakailah ya. Kalau tidak, kita bisa menggunakan yang lainnya. Begitu. Karena sekali lagi doa imajinatif adalah sebuah metode, begitu ya. Dipakai baik tentunya, tidak dipakai ya tidak apa-apa. Tapi kalau emang ini adalah bermanfaat, kenapa tidak dipakai, begitu kan? Sebuah metode doa. Begitu ya, Bu Joyce, mungkin yang bisa saya sampaikan setelah kita 1,5 jam. Ternyata tidak terasa ya, 1,5 jam kita sudah lewati. Ada lagi mungkin satu lagi terakhir, paling akhir kalau memang ada. Tentunya dengan senang hati saya akan merespon. Pak Stefanus. Oh, mari Ibu Valentina. Oke. Seringkali doa yang imajinatif atau yang kontemplatif ini susah atau jarang bisa digunakan untuk tiba-tiba ya, karena juga saya nggak yang terlalu melakukan atau merangsang untuk terus melakukan itu, tapi saya setuju sekali kalau doa itu anugerah. Jadi tetapi dalam doa ini seperti judulnya hari ini, Raja itu datang sendiri. Jadi ketika misalnya saya sedih banget, luka banget, marah banget, atau kecewa banget, itu ketika kita tidak bisa berdoa, tidak bisa mengungkapkan kata-kata, karena Tuhan, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Diem aja pun Tuhan sendiri yang datang gitu. Seperti tadi kata Ibu Waria, tiba-tiba nangis misalnya. Udah selesainya saya nggak ngomong apa-apa misalnya. Itu Tuhan udah tahu, kayaknya Tuhan yang ngedoain sendiri malahan. Terus udah selesainya plong, bisa tidur lega. Dan doa yang seperti ini ini buat saya melegakan sekali, dan itu bisa saya maksudnya apakah ini sama dengan doa imajinatif? Itu yang mau saya tanyakan. Ketika seringkali misalnya saya nggak bisa berdoa, saya hanya diam aja, Tuhan saya diam aja nggak bisa doa, Tuhan udah tahu. Nah, dia sendiri yang datang gitu. Apakah itu sama dengan yang Pak Stefanus terangkan sepanjang doa kami ini? Kalau tadi yang seperti doa tadi, saya memposisikan diri sebagai perempuan yang nyiapin palem. Nah, palem. Kemungkinan karena dari kecil anak-anak saya selalu siapin palem setiap hari, setiap mau Paskah kan. Jadi banyak gitu. Jadi itu rutin. Jadi ketika membaca ini keingetnya itu palem. Kalau Kak Joyce baca pertama, saya ingat jadi perempuan yang bawa palem. Terus saya pas lagi doa, jadi saya tetap ke itu, Kak Joyce diarahkan lain oleh Tuhan untuk jadi yang punya keledai, yang
bawa mencari keledai, dan saya dikasih lagi untuk bawa palem. Jadi susah untuk maksudnya merangsang atau merancang untuk bisa doa seperti ini secara tiba-tiba. Itu aja Pak Stefanus, bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Damelia. Jadi begini Bu Damelia, satu bahwa doa imajinatif memang tidak bisa kita lakukan secara tiba-tiba ya Bu. Dalam artian terus mendadak Bu. Tadi saya katakan ini butuh kesiapan dalam artian kita punya waktu dan sebagainya begitu ya Bu ya. Itu satu. Yang kedua Bu Damelia dan juga Bapak Ibu, bahwa doa-doa yang bersifat kontemplatif itu adalah doa-doa yang memang justru tidak bisa pergumulan kita mungkin kita ungkapkan kepada orang lain ya, bahkan kepada Tuhan. Tapi justru doa kontemplatif itu menolong kita. Saya 15 tahun menjadi pendeta jemaat di Pati. Sebagai seorang pendeta, Bu Vera tentunya tahu, ada banyak pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, kepada majelis gereja, atau bahkan kepada anggota keluarga kita sendiri. Maka bagi saya pengalaman 15 tahun sebagai pendeta jemaat, saya justru doa-doa kontemplatif yang menolong saya dalam perjalanan spiritual saya. Ya, entah itu doa imajinatif atau doa Lectio Divina, itu menolong, betul-betul menolong saya untuk bisa mengungkapkan dalam bentuk yang lain ya Bu Damelia. Jadi itu seperti itu. Dan ketiga Bu, memang sih doa imajinatif apakah harus dipakai setiap hari? Oh, saya tidak mengatakan itu harus dipakai setiap hari ya Bu ya. Tetapi kalaupun kita membutuhkan dan memang kita ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dan kita memang ingin menikmati, bisa. Yang terakhir, apakah dengan hanya berdiam diri itu seperti itu ada doa imajinatif yang saya maksudkan? Tidak Ibu. Ingat bahwa doa imajinatif sebagai sebuah metode, fokusnya adalah teks Injil ya Bu ya, berpijak kepada Alkitab, kisah-kisah Yesus. Nah, lalu apakah kalau berdiam diri lalu kemudian di situ kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan, itu doa itu juga merupakan doa? Ya. Jadi Bu, kalau misalnya waktu luang lalu mau berdiam diri di teras rumah ya Bu ya, atau pas mungkin Ibu pergi ke puncak begitu ya, lalu kemudian saya mau berdiam diri deh begitu ya, menikmati udara, menghadap pemandangan gunung dan sebagainya, apakah itu doa? Ya Bu ya. Jadi karena doa sekali lagi tidak selalu verbal ya, tetapi kehadiran kita dalam keheningan kita tentunya adalah itu doa. Semoga ini menjawab ya Bu Damelia. Nah, saya melihat Saudara Ceko. Silahkan Saudara Ceko, Anda raise. Satu lagi boleh ya Bu Joyce, Pak Stef nanya. Ya silakan Saudara Ceko. Iya Pak. Iya Pak, saya kira dari tadi praktik dan teori, saya kira kuncinya itu pertama, yang terutama bahkan ya, itu kan berdoa dan berimajinasi dengan jujur Pak. Gitu. Tapi seringkali untuk jujur gitu ya, atau dalam ya kalau bahasanya siapa Ignatius Loyola, lepas bebas gitu kan. Lepas bebas jujur itu kan susah Pak. Ada beberapa faktor yang kita tuh sulit untuk jujur dalam berimajinasi. Bahkan faktor-faktor itu menurut saya ya Pak, saya nggak tahu salah atau benar, doktrin dan dogma, sehingga membatasi kita untuk jujur dalam imajinasi itu Pak. Saya tadi mencoba misalnya ya Pak, dalam sekalian sharing gitu. Kalau tadi bacaan tadi kan jelas ya, Hosana gitu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tapi saya membayangkan yang seperti tadi Bu Yuni sharingkan tuh Pak. Saya berada di sisi yang paling belakang dari barisan keramaian itu. Justru saya mempertanyakan sosok ini siapa, kenapa dia bikin dalam tanda kutip ya ribut gitu ya, chaos. Saya memikirkan suasana di sana tuh chaos, ramai, bahkan seperti pendemo gitu ya, yang demo massa. Saya nggak tahu kenapa berpikiran seperti itu ya, mungkin ada alasan psikologinya. Nah, tetapi apa ya, pengertian saya doktrin terhadap Yesus gitu ya, membuat saya itu enggan berpikir itu. Akhirnya tadi saya coba ganti pemikiran lain deh. Ini kok kayaknya terlalu liar pemikiran seperti itu. Nah kayak gitu. Ini nyambung juga dengan pertanyaannya Bu Vera tadi ya soal peliharaan. Nah ini bagaimana Pak untuk melihat situasi itu dan terutama untuk berdoa dan berimajinasi dengan jujur tanpa sekat-sekat doktrin dan dogma itu. Itu aja Pak. Terima kasih.
Terima kasih untuk pertanyaan Saudara Ceko. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kan doa kontemplatif itu ya, doa kontemplatif. Apapun itu, termasuk di dalamnya kita bicara malam hari ini ada soal doa imajinatif. Saya senang justru itu Saudara Ceko yang diperlukan ya. Kadang-kadang ketika kita berdoa itu nggak jujur, ya, nggak jujur. Kita nggak bisa lepas bebas dalam artian ini loh Tuhan, ya naked ya in front of God. Jadi kita seringkali tidak berani untuk terbuka telanjang, ya sudah ini loh diriku begitu ya. Kadang-kadang kita masih mencoba men-set ini dan itu. Lalu kemudian juga tadi yang dikatakan oleh Saudara Ceko, kadang-kadang memang kita ini dalam doa itu terkungkung oleh dogma. Dogma itu menolong, tetapi sekali lagi ingat loh ya, bahwa pengajaran apa yang diberikan di sekolah minggu itu juga ada terbatas. Saya sebagai seorang teolog, saya mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan, yang saya pahami tentang Yesus ada terbatas. Nah, itu artinya bahwa dogma itu biarlah menjadi pemahaman kita, pengajaran yang kita terima itu menjadi pijakan saja, ya, menjadi pijakan sehingga sampai menuju pada perjumpaan yang orisinil terhadap Yesus. Bisa jadi kita akan bertemu dengan Tuhan yang baru melalui imajinasi. Ya, nah dengan demikian ini yang saya katakan ini adalah sebuah anugerah. Nah, kalau Saudara Ceko tadi kok tiba-tiba kok seperti pendemo ya? Ya mungkin juga sesuai dengan keberadaan kita masing-masing begitu ya. Dengan pekerjaan, dengan profesi saya mengerti ya Ceko ya. Nah, itu juga berpengaruh loh Ceko ya kepada diri kita. Ya enggak apa-apa, tidak ada yang salah menurut saya begitu ya. Nah, soal keliaran ya ini soal bagaimana sih sebetulnya kita mengikuti Yesus ya. Saya kok cenderung untuk mengikuti Yesus itu jadilah orang Kristen yang progresif begitu ya, yang bukan konservatif begitu. Wah ini yang dikatakan oleh Pak Pendeta, ya nanti dulu itu kan yang dikatakan Pak Pendeta, ini yang mau dikatakan oleh Tuhan kan bisa berbeda begitu kan. Nah tergantung daripada spiritual kita begitu. Nah jadi ini yang menurut saya perlu disadari bahwa keliaran tidak harus berarti itu kesombongan ya menurut saya. Tapi justru menurut saya keliaran dan tanda petik adalah justru kerendahan hati kita. Kerendahan hati untuk kita berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan secara baru. Yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Wah ternyata ini ya. Bukankah cobalah Bapak Ibu ya dalam hidup kita loh, dalam perjalanan hidup kita. Pernah enggak dalam hidup kita menjumpai, ternyata pengalaman ini kok memberikan pengajaran kepada saya sesuatu yang baru. Yang mungkin tidak pernah kita dengar itu melalui mimbar. Tapi justru di situ kita menemukan. Nah, apakah itu tidak perlu dilihat sebagai sebuah anugerah? Kalau mau dipakai istilah liar, itu liar begitu karena tidak pernah diajarkan mungkin ya begitu ya. Tapi justru itulah cara Tuhan. Itu yang saya katakan doa itu adalah anugerah. Dan senang saya tadi katakan oleh Saudara Ceko bahwa kita perlu bebas lepas. Iya, bebas lepas. Dan artinya ini loh Tuhan, diriku. Begitu ya. Ini penting. Kadang-kadang kita yang masih Ceko tadi mengatakan jujur itu sulit. Saya mau share satu lagi pengalaman. Saya pernah membimbing retret. Ya terus sengaja ini retret para pendeta. Itu sekian puluh tahun yang lalu. Di Wisma Retret Santikara di Jogja. Ya. Nah, karena pesertanya itu pendeta dari berbagai denominasi, begitu ya, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Spiritualitas di mana saya menjadi kepalanya. Nah, di acara retret itu, waktu itu, pendeta dari berbagai denominasi datang. Nah, ketika doa imajinatif, teks yang saya pilih itu apa? Itu perjamuan malam terakhir. Ya, perjamuan malam terakhir. Nah, di dalam doa imajinatif sama seperti ini saya ajak untuk kita share seperti apa begitu. Ada Bapak Pendeta ini yang mengatakan, "Pak, saya di doa imajinatif tadi, saya itu seperti seperti murid Yesus itu. Saya itu sudah berusaha untuk masuk, Pak, ke dalam ruangan di ruangan di mana Yesus ada perjamuan malam terakhir. Tapi kok enggak bisa? Saya kenapa harus pada di pintu itu terus? Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi saya nggak bisa mendekati. Padahal saya tuh pengen, Pak." Nah, sekali lagi Bapak Ibu, karena itu retret 3 hari, maka ada kesempatan sekali lagi, kemudian di besoknya saya mencoba berbicara secara personal, mencoba menggali apa yang menjadi pergumulan. Dari situ pun saya baru tahu. Bapak ini menceritakan bahwa dia diutus oleh sinodenya untuk mengikuti retret pendeta di Ukadiri itu,
Karena dia tahun itu, saya lupa tahun berapa, itu adalah mutasi, dia akan menjalani mutasi yang ketiga dalam 1 tahun. Bapak Ibu, nampaknya Bapak ini memang mengalami pergumulan di 2 tempat pelayanan sebelumnya, dan bahkan yang ketiga kalinya dia akan harus menjalani mutasi. Itu kan sesuatu yang luar biasa, ngerti ya? Nah, itu artinya Bapak Ibu dia punya pergumulan tersendiri, begitu ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Saudara Jeko, apa imajinasi kita, kejujuran kita itu kadang-kadang juga justru tertolong, begitu ya, ketika kita dengan doa imajinatif. Yang kadang-kadang, wah Tuhan saya ini baik-baik saja loh, begitu ya. Nah, tapi kan ketika kita doa imajinatif, kadang-kadang mungkin ada Tuhan berbicara yang lain, begitu kan, sehingga kita menemukan, oh iya ya, ternyata saya ini yang tidak saya akui, yang mungkin tidak saya jumpai. Apakah ini cukup menjawab, Ceko? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Saudara Ceko. Saya kembalikan kepada Ibu Joyce ya, mungkin secara waktu ya. Baik. Pak, sebenarnya ada satu pertanyaan di chat box Pak. Saya bacain. Iya, Bu. Shalom, doa kontemplatif ini sama enggak dengan doa di goa atau doa dalam bahasa roh buat aliran Kristen karismatik dari Ibu Siska? Oke. Ya, kalau bicara soal doa dalam roh begitu ya, sejauh yang saya pahami berbeda, karena secara corak memang berbeda. Lalu kemudian kalau doa di dalam gua tadi ya Bu ya, betul ya Bu ya, gua ya, gua. Oh itu sih soal tempat ya Bu, begitu memang kita kan ada gua-gua doa. Nah, saya rasa gua doa itu juga dipakainya untuk doa yang sangat beragam ya. Sejauh yang saya pahami, yang saya tahu di dalam doa, kalau orang pergi ke doa di gua-gua doa begitu sih caranya, metodenya bisa sangat beragam ya. Tetapi mau pakai doa imajinatif ya bisa begitu ya. Mau doa yang lainnya pun juga bisa begitu ya. Nah, saya rasa kok itu. Cuman kalau Ibu bertanya apakah ini sama, saya katakan tidak. Ini sebagai sebuah metode tersendiri begitu ya. Nah, itu. Sekali lagi Bu yang bertanya di chat box, sekali lagi bahwa metode doa itu ada lebih dari 50 metode. Nah, ini salah satu metode dan setiap metode tentu punya keunikannya tersendiri. Itu jawaban saya, Bu Joyce. Saya kembalikan kepada Ibu untuk bisa diakhiri acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Stefanus buat sesi malam ini. Terima kasih juga sekali lagi buat Bapak Ibu yang udah hadir sampai jam ini. Kita akan ketemu lagi di tanggal 19 April. Itu kita akan bahas juga doa imajinatif yang kedua ya Pak ya? Ya. Dengan topik yang nanti akan diinfokan lebih lanjut. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu hadir tanggal 19 April. Sekarang kita akan tutup dalam doa, tapi sebelumnya mari kita foto bersama. Diminta Bapak Ibu tidak memberikan komentar dulu. Yang tidak berhalangan untuk buka video, silakan buka video. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Sebentar, masih ada komentar tuh di chat box. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Malam ini kita akan ditutup doanya oleh Kak Helen. Kak Helen ini mungkin ex-mahasiswanya Pak Stefanus kali ya, di UKDW. Oh iya. Iya, Kak Helen ini kader GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Pondok Indah. Silakan Kak Helen. Baik, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita satu dalam doa. Tuhan, kami tahu ketika kami meniatkan diri untuk mengikuti solitude ini, Engkau tahu kerinduan kami. Kami bersyukur atas kesediaan Pak Pendeta Stefanus yang bersedia sharing mengenai doa imajinatif ini. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap pelayanannya, baik di kampus dan dimanapun ia berada.
supaya bisa terus menjadi berkat dan terus menyampaikan terang kasih Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dapat pada hari ini boleh kami terapkan supaya kami bisa terus terhubung dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Stef. Ya. Sampai ketemu 19 Terima kasih, April. Pak Stefan. Terima kasih Bye Pak Stefan. bye. Terima kasih Kak Joyce, Kak Vera, Kak Terima kasih, Vicky, Pak Terima kasih Pak Stefan. Stefanus. Terima kasih. Mari.